diterjemahkan. Ini bahasa orang ngomong bahasa orang yang diterjemahkan. Ada seorang pendeta pun ngomong begitu. Pokoknya bahasa orang itu harus diterjemahkan. Kalau tidak diterjemahkan dari bahasa orangnya, palsu. Benar apa salah? Salah. Bapak Ibu, bahasa roh itu sebenarnya adalah karunia berdoa. Ada ayat yang ditampilkan ayatnya. Memang ada kalau dia berbahasa roh yang tiba-tiba si A berbahasa roh, si B terjemahkan. Itu ada yang seperti itu. Tetapi yang sering kali terjadi ketika pencurahan Roh Kudus adalah karunia Bapak Ibu, analoginya begini. Anak saya waktu bayi, maminya waktu anaknya nangis, apa yang dilakukan? Gendong kan ya? Digendong kan? Ketika digendong, maminya ngomong apa? Tanti, bayinya dia nggak? Iya. Sekarang Bapak Ibu, shalom, gitu ya. Kanan kiri ngerti nggak? Ya. Cuma tahu nggak? Sama. Ketika balik oek, kita ngerti nggak? Ya. Ngerti nggak? Ngerti. Tanti ngerti nggak? Ngerti nggak? Bayinya apa dia? Di protes saya Bapak Ibu, satu lagi nih, saya mengilustrasikan berbahasa yang simpel. Saya si Koko deh, kalau si Jaja lagi, ya. Cerita di si Koko waktu menikah dulu, ketemuannya waktu pengantin baru, biasanya jarang banget itu ketemu di mana? Di rumah. Zaman sekarang kalau ketemu di bridal, bener ya. Jadi si Koko menjemput pengantin wanita di bridal. Dan saat itu ketika si Koko turun dari mobil, ketemu si Cece, udah didandan pakai slayer, cantik, dandannya wah cantik banget. Si Koko kaget, ini bener nih calon gue, bener ya, ini beneran nih pacar gue. Makin deket, udah gak bisa bilang lu tuh cantik banget, udah lebih keren banget yang keluar. Suka begitu? Kalau kita mengaku keluarnya apa? Cekak. Ketika pada pencurahan Roh Kudus, Bapak Ibu udah gak bisa bilang Tuhan kau baik, udah gak bisa bilang lu keren banget sih Tuhan, aku berdosa Tuhan ampuni, udah gak bisa bilang seperti itu yang keluar. Cekak. Yang mulut kita mungkin tidak terkontrol untuk bisa berbicara atau berdoa dalam bahasa roh. Seperti itu saya menganalogikan berdoa bahasa roh. Ketika kita berdoa, hanya kita dan Tuhan yang tahu. Orang Katolik kalau doa, saya mau tanya di pertemuan ekumenik yang pintar doa siapa? Orang Kristen atau orang Katolik? Jujur iya kan? Orang Katolik suruh doa nggak bisa cuma doa pakai Sana Maria doang. Tapi ketika Bapak Ibu, saya pernah, saya hanya masuk ke kamar, saya pujian penyembahan, saya main gitar, saya nyanyi 1 jam berdoa dalam bahasa tidak kerasa sama sekali. Isinya hanya apa? Hatiku menyembah Tuhan, hatiku memuliakan Tuhan, dan aku rindu untuk menyembah itu saja. Bapak Ibu kasih Tuhan, pertobatan artinya adalah 360 derajat apa 180 derajat? Kalau 30 balik lagi Bapak Ibu, berarti begini. Ada orang bilang, saya mau tanya, tadi kan Yani cerita mengenai kedagingan, benar? Kedagingan itu apa sih? Saya tes. Kedagingan itu apa? Sunshine di sini. Cukup di sini. Kedagingan adalah bukan banyaknya dosa tadi, tapi kedagingan adalah sesuatu atau hal apapun yang menjauhkan Bapak Ibu dengan Tuhan. Contoh, saya mau tanya nih, nonton drakor dosa kagak? Saya tes ya, yang muda-muda ya. Nonton drakor dosa kagak? Enggak. Kalau nonton jam 12 malam sampai jam 12 malam
nabi yang dipakai Tuhan luar biasa. Siapa namanya? Iya. Nabi dipakai Tuhan luar biasa, jatuhnya gara-gara perempuan. Siapa dia? Saul lagi. Bukan, siapa? Dia dipakai Tuhan luar biasa, tergoda gara-gara niat tanpa Betsebanya mandi. Siapa namanya? Saya lagi mikir zaman dulu kenapa kamar mandi gara-gara itu sih. Coba nonton kalau ketika dia lewat, gitu kan itu si Betseba lagi mandi kan. Nah, dosa pertama yang dilakukan Daud adalah ngintip lagi. Berapa kali saya lihat ada perzinahan di situ. Dosa kalau tidak disentuh nyambung. Kenapa? Apa yang dilakukan setelah kepincut Betseba? Dia ingin memperistri Betseba dan dia bunuh suami. Ingat ya, saya mau cerita lagi Bapak Ibu. Di sini mungkin ada prodiakon, ada dewan paroki, udah pelayanan di mana? Pertanyaannya adalah, iblis masih goda nggak? Si Om baju putih namanya siapa Om? Ya, apa? Irwan, prodiakon bukan? Anggap aja prodiakon. Ini yang Om Irwan ini udah pelayanan di mana-mana. Prodiakon kelihatan banget ada ini ya. Ada apa? Bapak yang mau kasih Tuhan, si Om Irwan ini, ya tiba-tiba minta izin sama istrinya. Saya, pasukan saya. Amin. Ada sayur. Saya minggu depan aku mau reunian. Boleh nggak? Saya istrinya. Istrinya bilang apa? Oh ya udah nggak apa-apa. Reunian kan ketemu teman-teman SMA. Ketika ketemu di reunian, ketemu siapa? Mantan. Ketika ketemu mantan, sang mantan bilang, aduh kok Irwan bukan berubah, nggak berubah dari dulu sampai sekarang. Istri udah ketemu hoki banget. Saya mau tanya, mau eleh nggak mau Irwan? Mau eleh nggak? Karena apa? Menikah 3 tahun, kok nggak pernah digituin sama istri? Bapak Ibu, dosa pertama yang dilakukan Bapak Ibu adalah apa? Kira-kira minta nomor langsung ya. Dosa kedua adalah apa? Malam ya, mulai dan seterusnya. Menjadilah apa namanya? Selingkuh. Selingkuh indah keluarga tetap utuh. Bapak Ibu, kita sebagai orang-orang Katolik, orang-orang yang beriman, mana nih roh apa kedagingan kita yang kuat? Kalau roh kudus kita yang kuat, maka kita akan jauh dari apa yang namanya perbuatan dosa. Review bukan bisa sedikit menambahkan tadi juga bahwa besok sesi kelima itu tidak menggantikan sakramen Krisma. Minggu depan itu hanya doa biasa. Mungkin di sesi ketiga sudah diilustrasikan pakai apa? Sirup dan oke, selesai sudah. Kita masuk ke dalam pengantar pengobatan Bapak Ibu. Saya selalu bilang kalau kita tadi kan dibilang di ayatnya, ada yang baca ayatnya kan? Syarat menerima karunia Allah adalah apa? Ada yang baca tadi? Jelas itu syarat kita menerima karunia Allah adalah Taubatan. Haleluya, puji Tuhan. Saya senang gitu kan, 150 orang pada ceria semua. Bapak Ibu, biasa kalau sesi pertobatan saya selalu ajak Bapak Ibu untuk berdoa. Kita refleksikan apa sih yang sudah kita lakukan selama ini. Ya, bro, ya, baru mau minta. Pengen kencing gua. Oke, mungkin sedikit saya lupa bahwa hari ini tidak ada sesi ngomong. Tidak ada, jadi kita mau fokus untuk apa? Sakramen pengakuan dosa hari apa?
Kita fokus hari ini untuk apa? Untuk mengenang wajah Yesus, melihat salib Yesus, melihat permohonan Dia. Aku mau cerita sedikit Bapak Ibu. Mungkin sudah tahu semua, ada yang sudah tahu ada yang belum. Cerita sedikit. Yang namanya Alex Dunia Tribuan ini dulunya adalah pemakai. Dulunya bandel Bapak Ibu, ini begitu ya. Saya suka banget minum-minuman keras dan saya memakai narkoba. Tapi puji Tuhan, setelah acara SLR ini, Tuhan ampuni saya dan Tuhan sentuh hati saya. Sehingga puji Tuhan, di tahun 94 saya bertobat. Sampai detik ini, saya bersedia melayani Tuhan. Sharingnya ntar aja kalau gue diundang lagi di 8 gue selalu. Karena kepanjangan, ada banyak yang kalau belum